Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya hanya bercerita tentang merakit power supply yang tegangannya bisa diatur dari 1,2 volt sampai 14,8 volt, dan saya lengkapi dengan protektor konslet. Ini terlihat pada gambar yang sebelah kiri ini, dan rangkaian ini saya rakit di atas papan kayu, kemudian saya rakit pada PCB lubang, baik rangkaian power supply-nya maupun rangkaian protektor konsletnya, dan nampak semrawut, gitu, acak-acakan gitu. Maka boleh dikatakan ini adalah kampungan, orang bilang. Beda dengan yang gambar sebelah kiri ini, sudah dikemas dalam box yang cantik, dilengkapi dengan voltmeter, dan tegangannya ini bisa diatur dari 0 sampai 30 volt, dilengkapi dengan short proteksi juga, kemudian dilengkapi juga dengan ampere meter, dan dilengkapi pembatas arus. Jadi kalau dibandingkan ya jauh lah gitu. Maka dari itu antara gambar sebelah kiri kanan dengan sebelah kiri ini ya ojo dibandingke lah. Itu maksud saya, ojo dibandingke. Yang penting ini walaupun rakitan dikatakan kampungan, tapi karya sendiri. Ini adalah hasil percobaan mengenai power supply yang tegangannya bisa diatur, dan saya lengkapi dengan protektor konslet atau short protector. Ini adalah tersambung dengan lilitan trafo. Ini adalah trafo. Trafo ini adalah trafo bekas dari televisi hitam putih. Ini tersambung dengan lilitan primer. Jadi ini ke jaringan listrik 220. Kemudian yang kabel ini, ini ada dua kabel, hitam sama biru kabelnya. Ini tegangannya adalah 17 volt AC, bila tegangan di primernya 220 volt. Nah, kemudian ini adalah voltmeter digital, banyak dijual di toko elektronik ya. Dan ini adalah potensio untuk mengatur tegangan output power supply ini. Tegangan outputnya adalah pada kabel merah itu positif, dan kabel biru atau di ujungnya ini hitam, ini adalah negatif atau ground. Kemudian di sini tersambung dengan lilitan sekunder transformator. Itu tegangannya adalah 16,5 volt, karena listrik pada rumah saya itu tegangannya enggak 220, yaitu sekitar 200 volt, sehingga di sekundernya yang seharusnya 17 volt jadi 16,5 volt. Nah, kemudian ini tersambung dengan dioda brid. Nah, ini dioda brid. Kemudian dioda brid ini positif negatifnya tersambung dengan elko kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator yang nilainya 4700 mikrofarad.
Kemudian ini IC LM317 yang berfungsi sebagai regulator tegangan atau pengatur tegangan. Kemudian ini adalah transistor TIP 2955. Ini berfungsi sebagai penguat arus. Kemudian ini adalah relay yang pada rangkaian. Jadi PCB ini adalah rangkaian deteksi tegangan di bawah 1 volt. Kalau short atau konslet itu tegangannya adalah 0 volt, berarti akan terdeteksi oleh rangkaian deteksi 1 volt. Maka ini berfungsi sebagai konslet protektor atau protektor konslet atau short protektor. Rangkaian short protektor ini saya rakit pada PCB lubang. Sumber tegangan rangkaian short protektor ini adalah dari elko yang 4700 mikrofarad ini. Makanya ini output elko atau di positif elko masuk ke relay ini. Kemudian ini tersambung dengan di sini baru ke rangkaian power supply-nya. Jadi kalau terjadi short ini output power supply, maka relay ini akan memutus dari elko 4700 ini ke yang masuk ke rangkaian power supply regulator tegangan ini. Sebenarnya tidak memutus betul, tapi arus sangat kecil melalui resistor 4700 ohm yang saparalel 3 biji. Rangkaian ini bisa kita coba. Ini tegangannya adalah 1,2 volt. Kemudian ini bisa kita naikkan sampai 14,8 volt atau 14,7. Nah, ini. Kemudian saya turunkan balik sampai minimum atau terkecil 1,2 volt. Jadi ini rangkaian power supply yang tegangan outputnya bisa diatur dari 1,2 volt sampai 14,8. Nah, di samping itu juga ada tambahan short proteksi atau proteksi konslet atau pengaman konslet. Kita coba, kita konsletkan. Nah, outputnya tegangannya 0. Nah, ini. Jadi ini adalah mengukur tegangan outputnya, yaitu merah dengan yang hitam. Maka setelah short tegangannya 0. Nah, kemudian relay ini memutuskan rangkaian dari dioda brid dan elko dengan rangkaian power supply-nya. Tapi tidak memutus betul, masih ada arus yang sangat kecil melalui R ini atau resistornya. Nah, kita lepas kembali. Nah, kemudian misalnya pada tegangan 5 volt, sekitar 5 volt. Nah, 4,8. Nah, kita shortkan. Tegangan outputnya 0, berarti kita lepas kembali. Shortkan kembali. Kita lepas kembali. Ya. Kita shortkan kembali. Nah, kita lepas kembali. Jadi di sini tidak ada tombol reset untuk menormalkan kembali rangkaian ini dengan cara output power supply ini yang tadinya mungkin nyambung kemudian kita lepas, atau yang tadinya ada beban, misalnya beban kita lepas. Kemudian kita lepas. Nah, misalnya pada tegangan sekitar 10 volt.
Nah, ini 9,8. Kita shortkan ya. Nah, kemudian kita lepas. Kita shortkan kembali. Nah, kita lepas. Kita shortkan kembali. Kita lepas. Ini pada tegangan sekitar 10 volt. Nah, sekarang pada tegangan tertinggi. Kita shortkan. Dan kita lepas. Kita shortkan kembali. Kita lepas. Nah, kita shortkan, kita lepas. Nah, apakah transistornya panas? Bisa kita coba. Transistornya tidak panas, terkecuali kalau diberi beban lampu. Nah, sekarang kita mulai dari 1,2 volt lagi. Nah, kemudian kita beri lampu, beban lampu. Lampu ini adalah lampu rem sepeda motor yang dayanya ini ada dua nih ya, ada lampu belakang tapi bukan lampu rem. Nah, ini ada dua lampu, yang satu ukuran 21 watt, yang satu kalau nggak salah ukuran 5 watt. Nah, nggak salah. Jadi kalau dijumlahkan ya sekitar 25-26 watt. Berarti arusnya 2 ampere lebih. Nah, cukup membuat panas pada transistor ini. Nah, sekarang pada tegangan 1,2 volt. Nah, tentunya karena lampu ini adalah seharusnya tegangannya 12 volt. Nah, ini diberi tegangan 1,2 volt, tentunya tidak nampak menyala. Tetap ada arus tapi tidak nampak nyala, hanya bara kecil. Nah, kemudian kita shortkan. Nah, short. Maka ini 0. Ya. Nah, padahal ini sudah nggak short lagi karena tadi saya shortkan pakai obeng. Nah, saat short inilah relay bekerja memutus. Nah, untuk normalkan kembali beban lampu ini, kita sambungannya kita lepas. Nah, kembali ke tegangan outputnya 1,2 volt. Nah, kemudian kita sambung kembali. Nah, kemudian kita shortkan kembali. Ya. Nah, kemudian beban lampu kita lepas kembali. Nah, ini caranya. Kita shortkan, kemudian supaya normal kembali kita lepas. Nah, coba. Nah, ini berarti normal. Kalau kita naikkan tegangan, naik, terang, kemudian saya turunkan lagi. Nah, kemudian misalnya saya naikkan 5 volt, sekitar 5 volt. Nah, lampunya nyala. Kemudian kita shortkan. Jadi 0 volt, padahal sudah nggak nyambung. Nah, berarti rangkaian ini masih memutus dari rangkaian power supply-nya ini dengan dioda bridge dan elko ini masih terputus. Hanya arusnya sangat kecil, hanya melalui resistor ini. Nah, resistor ini. Nah, ini. Nah, kemudian untuk supaya bekerja normal kembali dengan cara ini kita lepas. Nah, kemudian kita sambung lagi. Nah, misalnya short kembali. Normal kembali. Nah, normal kembali, nyala, short kembali. Padahal sudah nggak short nih, tapi karena masih terbebani lampu ini, maka protektor relay protektor tidak nyambung kembali, masih memutus. Nah, setelah beban terlepas baru normal kembali atau menyambung kembali. Nah, misalnya tegangan saya naikkan sekitar 10 volt.
Nah, ini. Kemudian terjadi konslet. Nah, supaya normal kembali, ini kita putus, baru kita sambung kembali, kita shortkan kembali, kita lepas kembali beban lampunya, kita shortkan kembali. Nah, misalnya tegangan sekitar 12 volt, kita shortkan, nah, kita lepas. Nah, ini tegangannya 11,9. Kita coba lagi. volt masih. Kita shortkan. Kita lepas supaya bekerja kembali secara normal. Lampu saya hidupkan kembali, saya sambung kembali. Saya shortkan kembali. Nah, ini. Jadi kalau kondisi relay pada rangkaian protektornya ini bekerja, ditandai LED-nya nyala, berarti saat ini arus yang mengalir ke rangkaian power supply atau langsung dilanjutkan ke beban itu sangat kecil. Karena antara rangkaian pada diodo hybrid dan elko ini ke power supply itu arusnya yang melalui resistor 4700 yang separalel 3. Nah, sehingga walaupun terjadi konslet nyambung kini lama, ya, ini lama, rangkaian ini akan aman saja. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian power supply yang tegangannya bisa diatur dari 1,2 volt sampai 14,8 volt dan dilengkapi dengan protektor konslet. Rangkaian protektor konsletnya ini saya tumpuk-tumpuk, saya ringkes, kemudian yang saya tampilkan hanyalah berupa LED-nya. Ini adalah sumber tegangan 18 volt AC. Ini sebagai pengganti trafo. Kemudian ini adalah dioda hybrid, kemudian ini adalah elko. Jadi ini adalah sebagai sumber tegangannya. Nah, dari sumber tegangan dioda hybrid ini dan elko ini akan terpecah ke IC 7812. Ini sebagai sumber tegangan atau sumber arus rangkaian protektor konslet. Dan ini kalau kita urutkan yang ke atas, kemudian ke kaki relay, yaitu ke kaki NC daripada relay, kemudian NC tersambung dengan CM, kemudian masuk ke transistor, kemudian di basis transistor masuk ke IC LM317, kemudian output IC ini tersambung kaki kolektor transistor TP2955. Output daripada rangkaian power supply ini bisa diatur tegangannya dengan menggunakan potensio yang nilainya 5 kilo. Nah, ini secara perhitungan tegangan outputnya adalah 1,26 kali 1 ditambah VR dibagi RA. Jadi tegangan outputnya ini ada rumusnya, yaitu Vout sama dengan 1,26 1 ditambah VR dibagi RA. Jadi ini VR itu variabel resistor, kalau di sini RV ya, resistor variabel 5 kilo dibagi RA 470 ditambah 1 kali 1,26. Ini adalah besarnya tegangan output.
untuk rangkaian power supply yang tegangannya bisa diatur. Kemudian ini adalah protektor konslet. Ini rangkaiannya bertumpuk-tumpuk, saya tutup kotak aja, yang saya tampilkan hanyalah berupa LED-nya. Nah, jadi saat ini dari dioda brid ini dan elko ini tersambung ke NC, kemudian ke CM, ke rangkaian power supply. Nah, saat power supply-nya konslet, maka NC dengan CM, kaki relay ini akan terputus. NC normally close, CM adalah common, dan NO adalah normally open. Nah, kita coba kita konsletkan. Berarti outputnya ini cara konsletkan dengan cara ini tombol on off saya tekan, sehingga nyambung di sini terjadi konslet. Berarti output power supply-nya dan protektor konsletnya akan nyala, LED-nya, kemudian memutus rangkaian dari dioda brid ke NC, hanya sampai ke NC, tidak tersambung ke CM, berarti tidak tersambung ke rangkaian power supply-nya. Berarti saat ini, saat terjadi konslet, arus itu hanya mengalir dari dioda brid dan elko ini, kemudian melalui resistor 1,5 kilo, kemudian ke rangkaian power supply-nya, sehingga arusnya ini sangat kecil sekali, sehingga transistor dan IC LM317 ini akhirnya tidak panas karena arus yang mengalir sangat kecil. Nah, kemudian untuk menormalkan kembali, untuk menyambung kembali antara NC dengan CM, ini berarti konsletnya ini kita lepas, atau saklar ini kita lepas, sehingga kondisi sambungan pada relay NC dengan CM tersambung kembali. Ini adalah rangkaian power supply yang tegangan outputnya bisa diatur dari 1,2 volt sampai 14,8 volt dan dilengkapi dengan protektor konslet. Nah, ini yang bagian ini adalah rangkaian power supply-nya. Kemudian IC LM317 ini adalah sebagai pengatur tegangan, tentunya dilengkapi dengan potensio. Di sini adalah VR, sehingga tegangan outputnya ini bisa diatur dari 1,2 volt sampai 14,8 volt. Dan bila outputnya terjadi konslet, yang ini adalah rangkaian protektor konslet. Rangkaian protektor konslet ini diberi tegangan dari IC 7812. Kemudian IC 7812 ini sumber tegangannya adalah dari dioda brid dan elko 4700. Demikian pula rangkaian power supply yang tegangannya diatur ini, sumber tegangannya juga dari dioda brid dan elko 4700 mikrofarad. Nah, ini penjelasan mengenai power supply yang tegangannya bisa diatur dan dilengkapi dengan protektor konslet. Saya kira cukup penjelasan saya. Bila mana dalam penjelasan saya kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat belajar bersama channel Ruang Elektronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.